Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 25 September 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Amos 6 ayat 1a, dilanjutkan ayat 4 sampai dengan 7. Bacaan kedua 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 16 dan Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca hari ini saudara merupakan cerminan kehidupan kita saat-saat ini di dunia. Dan ini nyata sekali saudara di hadapan kita, di mana adanya kesenjangan sosial, adanya jurang yang dalam di antara orang kaya dan si miskin. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lukas 16 ayat 19. Tidak sedikit dari kita saudara melihat bagaimana kehidupan orang-orang kaya saat ini. Mereka memakai pakaian-pakaian yang mahal, yang bermerek, aksesoris yang trendy. Hidupnya berpesta pora, makan yang mewah, bahkan banyak makanan yang tersisa dengan cuma-cuma saudara, sehingga menjadi sampah. Orang kaya lupa bahwa semuanya itu sementara, semuanya akan lenyap, semuanya ada kesudahannya. Sedangkan saudaraku yang terkasih, di luar sana masih banyak yang hidupnya dalam kemiskinan, dalam kekurangan, pengemis yang penuh borok, meminta-minta dikasihani. Persis seperti yang ada di Injil hari ini saudara. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lukas 16 ayat 20 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita melihat saudara bagaimana orang kaya dengan kesombongannya saudara menjalani kehidupannya. Mereka serakah, lupa akan di luar sana yang ada menderita yang perlu bantuan. Dan orang kaya juga lupa bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain, di mana kehidupan lain itu tergantung dari bagaimana kita menaburnya dalam kehidupan saat ini, dan akan dituai kelak setelah kematian. Kemewahan saudara-saudara acap kali mematikan rasa kepedulian kita semua saudara, mematikan rasa belas kasih. Tidak ada kepedulian kepada mereka yang berkesusahan, yang sedang menderita. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Dengan apa yang kita miliki saat ini, adakah kita masih merasakan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang menderita? Masih adakah hati kita tergerak oleh belas kasih untuk membantu yang memerlukan? Atau kita cuek saudara, kita hanya peduli dengan diri kita dan kelompok-kelompok kita untuk berpesta pora? Kita melihat dari kisah Injil hari ini, ketika orang kaya itu meninggalkan dunia, ia mendapatkan bagian dalam kesengsaraan dan penderitaan selamanya. Kita dapat lihat di ayat 24, sedangkan Lazarus saudaraku mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal penuh sukacita. Orang yang kaya telah memperoleh apa yang dituainya di masa hidupnya di dunia ini. Perlu kita sadari bahwa kehidupan kita akan berlanjut saudara, dan itu ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Untuk itulah
Paulus mengingatkan kepada kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang harif. Efesus 5 ayat 15. Maka dari itu, lanjut Paulus, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Jangan sia-siakan waktu untuk berbuat baik dalam kebenaran, saudaraku. Telah diingatkan oleh Paulus di dalam jemaat Efesus. Kita pun harus pergunakan waktu yang ada ini, saudara. Dalam bacaan kedua pun mengingatkan kepada kita, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Bahkan saudara-saudara, kita diingatkan kepada kita dengan mempergunakan waktu yang ada selagi kita masih ada di dunia ini, dengan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, perenungan di minggu hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa masih ada kehidupan setelah di kehidupan dunia ini. Bagaimana kelak hidup kita sesudah ini, setelah kematian, tergantung dari bagaimana kita menaburnya dalam kehidupan saat ini. Untuk itu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Pergunakanlah waktu yang ada, jangan sia-siakan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menabur dalam kehidupan ini dengan kebaikan dalam kebenaran, sehingga kita kelak dapat menuainya. Kita dapat juga duduk di pangkuan Bapa Abraham seperti Lazarus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.